Saya akan melanjutkan pelajaran tentang homiletics atau ilmu berkhotbah. Dan ini adalah pelajaran homiletics yang kedua, di mana saya akan membahas hal-hal yang penting dalam khotbah. Pelajarannya gampang, cuma nanti pada waktu mempraktekkan itu tidak segampang seperti kelihatannya. Nah, saudara, pertama-tama perlu diketahui bahwa menyusun khotbah itu berbeda dengan menyusun pemahaman Alkitab. Khotbah biasanya punya satu tujuan utama. Kalau pemahaman Alkitab itu bisa mempunyai banyak tujuan. Cuma untuk diri saya sendiri, saya tidak terlalu mengikuti ini ya, punya satu tujuan utama ini ya. Biasanya memang ada yang besar, tetapi tujuan yang lebih kecil itu ada banyak. Sehingga khotbah saya agak mirip seperti PA, tapi tetap beda kalau saya buat khotbah dengan buat PA. Mengapa saya dalam hal ini tidak mengikuti rumus ini secara strict? Karena tujuan saya berkhotbah itu pokoknya menjelaskan kepada jemaat arti dari teks. Nah, kalau khotbah itu hanya boleh betul-betul mutlak strict sesuai dengan hukum ini ya, punya satu tujuan utama, maka apa yang sudah saya pelajari, bahan-bahan yang saya dapatkan dari buku tafsiran tentang teks yang akan saya khotbahkan itu, ada banyak yang harus dibuang karena tidak sesuai dengan tujuan utamanya. Nah, saya tidak mau itu. Saya mau jemaat mendapatkan sebanyak mungkin dari teks itu. Dan karena itu kalau maka saya masukkan semua. Dan itu membuat satu tujuan utama itu bisa tidak terlalu kelihatan. Bisa tetap kelihatan, tetapi kelihatan juga ada tujuan-tujuan yang lain yang juga besar. Ya, jadi itu saya sengaja karena pemikiran untuk memberikan pengertian teks secara komprehensif gitu ya kepada semua jemaat. Nah, tergantung nanti kalau saudara membuat khotbah, saudara mau mengikuti cara saya atau mengikuti teori ini secara ketat. Kalau teori yang diikuti secara ketat memang ada untungnya. Tujuan utama itu menjadi kuat sekali kelihatannya. Ya, tapi ruginya nanti banyak hal-hal yang kita sudah pelajari dari teks itu, dari buku tafsiran, tidak bisa masuk. Bagi saya itu merupakan kerugian. Ya, jadi tergantung tiap orang punya panggilannya sendiri-sendiri, misinya itu apa, tujuannya dia itu apa. Kalau tujuannya memang satu tok ditekankan ya ikuti rumus ini secara strict. Tapi kalau tujuannya seperti saya, ayatnya yang dijelaskan semua, maka ikuti cara saya. Nah, kalau pemahaman Alkitab itu sudah memang bisa banyak tujuan. Jadi kalau pemahaman Alkitab saya dengan gampang bisa masukkan seadanya yang saya dapatkan dari buku tafsiran dan dimasukkan ke dalam pelajaran itu. Tapi sekarang ini kita bicara tentang membuat khotbah, bukan membuat pemahaman Alkitab. Sekarang saya lanjutkan dulu ya. Ada beberapa hal yang penting tentang penyusunan khotbah. Pertama-tama saudara, di atas segala-galanya ya, gunakan ayat Alkitab, teks ayat. Dan ingat baik-baik ya, saya tidak peduli saudara itu siapa. Saudara itu gelarnya apa, jabatannya apa. Dan punya nama besar, seberapa besar, saya tidak peduli. Ayat Alkitab atau firman Tuhan itu merupakan otoritas saudara dalam menyampaikan firman. Kalau saudara berkhotbah tanpa ayat, saudara sebetulnya tidak punya hak berdiri di atas mimbar itu. Saya tidak punya hak
menyampaikan firman. Karena yang saya sampaikan itu bukan firman kalau tidak pakai ayat. Orang tahu dari mana itu sesuai atau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena ayatnya tidak diberikan. Saudara harus menghormati firman Tuhan dengan menggunakannya di dalam setiap ajaran yang saudara berikan dalam khotbah. Kadang-kadang kalau ayatnya itu sudah sangat jelas, tidak usah dibacakan. Kadang-kadang saya juga tidak membacakan karena waktunya tidak nututi. Tapi saya berikan ayatnya, orang bisa ngecek karena saya memberikan makalah biasanya. Nah saudara, anak sekolah minggu pun sebetulnya punya hak negur saya kalau dia bisa menggunakan ayat dan nafsirkan secara benar. Pak Budi berdosa karena melanggar ayat ini. Dia punya hak. Dan kalau dia benar, memang betul benar, saya mesti tunduk kepada dia, tidak peduli saya pendeta dan dia anak sekolah minggu. Ini bukan tunduk kepada dia, tapi tunduk pada firman yang dia sampaikan. Sebaliknya, yang negur saya tidak peduli itu rektor, tidak peduli itu PhD, pendeta, bahkan rasul saya tidak ngurus. Kalau dia menegur saya tanpa dasar ayat. Pak Budi itu salah. Saya tanya salahnya dasarnya apa? Pak Budi melakukan ini. Ya, lalu ayatnya yang menyalahkan tindakan saya itu mana? Lalu tidak ada ayatnya. Tidak tak gubris sama saya. Biar dia rektor, biar dia apa, saya tidak ambil pusing. Nah ini persis seperti yang membuat saya keluar dari GRI ya. Dipecat lah, katakanlah memang dipecat. Gegerannya sebetulnya gegeran sederhana. Saya bukan gegeran dengan Stephen Tong sebetulnya. Gegeran dengan Leo Sutanto yang merupakan komandan wilayah timur dari LRII pada saat itu. Leo Sutanto ini bukan pendeta. Dia tidak sekolah teologi ya. Nah pada waktu itu saya mau menikah. Dan antara keluarga saya dengan keluarga calon istri pada saat itu tidak ada kesepakatan. Mereka lebih totok itu ya. Chinese yang lebih totok masih menjalankan tradisinya totok dan sebagainya. Sehingga mereka ingin pesta meja. Kami dari keluarga saya kepingin pesta prasmanan saja. Lebih simpel. Nah repotnya dua-dua tidak mau ngalah. Keluarga sana tetap ngotot dengan pesta meja. Keluarga saya ngotot dengan pesta prasmanan. Yang kawin tidak punya hak ngomong. Soalnya yang bayar yang sana. Keluarga yang bayar kan, orang tua yang bayar. Jadi kemantennya tidak punya hak mau pesta yang bagaimana. Keluarga yang ngotot satu pesta meja, satu pesta prasmanan. Akhirnya karena tidak ada titik temu maka diputuskan ada dua pesta. Nah pada waktu itu Leo Sutanto kami belum punya gedung gereja ya pada waktu itu ya. Kami kebaktian di gedung umum yaitu suatu ruang pertemuan di Surabaya Plaza atau Delta Plaza lantai 5. Sewa tiap minggu dan Rabu itu ya. Nah lalu Leo Sutanto itu sebetulnya berbaik hati. Dia meminta kepada GKA Elion di Jalan Regolan Surabaya itu untuk meminjam GKA Elion untuk menjadi tempat pemberkatan nikah. Nah tapi masalahnya GKA Elion itu tidak mengizinkan gerejanya dipakai untuk makan. Pemberkatan nikah boleh. Yang memberkati juga waktu itu pendeta dari GKA Elion. Tidak ada masalah pemberkatan di sana, tapi tidak boleh pakai untuk makan. Mereka tidak senang mungkin gereja dipakai untuk makan, apalagi itu hari Sabtu nanti kotor untuk minggunya kebaktian.
Nah, lalu saya mikir kalau pemberkatan di GKI Lyon, padahal ada 2 pesta ya, satu prasmanan lalu satu meja. Maka kami mesti pindah 2 kali ya. Dari GKI Lyon pemberkatan nikah tok, lalu pindah restoran pertama untuk prasmanan, pindah restoran kedua untuk pesta meja. Lah capek lah. Orang kawin itu cukup stres saudara ya. Cukup melelahkan dan segala macam salaman dan pai-pai dan segala macam itu melelahkan. Dan kan itu saya tahu, saya pikir wah saya tidak mau kalau pindah 2 kali. Akhirnya saya menyewa satu gedung umum, gedung PMI di Embong Ploso. Dan itu dijadikan tempat pemberkatan nikah sekaligus pesta prasmanan. Lalu cuma pindah 1 kali ke pesta meja. Nah, pada waktu Leo Sutanto itu tahu tentang hal itu, dia telepon saya. Budi, tidak boleh seperti itu. Pemberkatan tidak boleh di bukan gedung gereja. Pemberkatan di bukan gedung gereja itu untuk orang yang sudah pernah hubungan seks. Nah, ini orang yang sebetulnya jabatannya lebih tinggi dari saya di LRI. Memang dia bukan pendeta, saya penginjil waktu itu. Dia bukan pendeta. Tapi kedudukan di dalam struktur LRI dia lebih tinggi dari saya. Tapi pada waktu dia negur saya seperti itu, saya mikir, di Amerika itu pemberkatan nikah mau di pantai, mau di kebun, mau di mana, sak suka, tidak ada yang larang kok. Itu terjadi di mana-mana. Dan memang tidak ada dalam Alkitab pemberkatan nikah harus di gedung gereja. Kami pada waktu itu tidak punya gedung gereja. Bahkan sakramen, apakah itu baptisan, apakah perjamuan kudus dilakukan di gedung umum, nyewa di Data Plaza lantai 5 itu. Lalu ada apa pemberkatan nikah yang bukan sakramen harus di gedung gereja? Rumus dari mana? Saya tanya lalu pada waktu dia menegur saya. Om, tolong berikan dasar ayat Alkitabnya apa? Dia diam, dia tidak bisa memberikan dasar Alkitab. Saya tanya saudara, haruskah saya gubris? Saya tidak mau gubris yang seperti itu. Dia menegur seakan-akan saya salah, tidak punya satu pun dasar ayat untuk menegur itu. Saya tidak peduli dia pangkatnya lebih tinggi, saya tidak gubris. Saya tetap laksanakan rencana saya. Jadi akhirnya itu menjadi gegeran besar dan cilakanya Stephen Tong bela Leo. Dan itu yang membuat saya kecewa terhadap Pak Tong. Saya pikir dari dulu Pak Tong itu orang yang mati-matian menegakkan kebenaran. Saya yakin dalam urusan saya dengan Leo, dia tahu Leo yang salah. Leo tidak punya dasar kok. Dan dia tidak pernah mempersoalkan itu, pokoknya bela Leo gitu saja. Dan bela Leo, saya lawan dia juga. Dan akhirnya gegeran makin besar. Dia bentak saya di muka umum, saya bentak balik. Kalau saya yakin saya tidak salah, saya tidak takut, saya tidak peduli. Dan akhirnya saya dipecat. Ya sudah, silakan pecat. Saya tidak takut dipecat. Selama saya yakin saya benar, saya lawan, saudara. Ya. Jadi saudara, di sini itu saya gunakan sebagai suatu ilustrasi dan yang betul-betul terjadi. Orang tidak punya otoritas, tapi berikan teguran. Tidak usah peduli dia pangkatnya apa. Tidak usah peduli dia punya nama besar atau apapun. Kalau dia tidak punya dasar firman, dia tidak punya hak untuk menegur. Lebih-lebih berdiri di atas mimbar dan memberitakan firman, itu sama sekali tidak punya hak. Nah saudara, saya lanjutkan ya. Banyak orang berkhotbah hanya membaca teks Alkitab pada awal khotbah, tapi nanti dalam sepanjang khotbah teks itu satu huruf pun tidak dibahas, tidak disinggung sama sekali. Saudara, ini bukan khotbah sama sekali, saudara. Belas bukan khotbah. Saya alami tempo hari waktu saya ke Kuala Lumpur. Biasanya saya tidak nabrak hari Minggu, tapi hari itu karena dekat dengan tahun baru Imlek, saya tabrak hari Minggunya karena saya kepingin tahu tahun baru di sana. Dan ternyata saya salah, tahun baru jangan ke sana, saudara. Tutup semua, tidak karu-karuan. Rugi sekali kalau tahun baru Cina ada di sana. Nah, seperti di sini yang ya tutup cuma 1 hari, di sana bisa 1 minggu tutupnya. Tapi saudara, pada waktu saya kebaktian di sana,
Lucu sekali, ternyata pendeta yang khotbah pendeta dari Indonesia. Dan dia khotbah, dia bacakan satu teks, saya lupa teksnya sudah. Tapi yang saya tahu dalam sepanjang khotbah dia tidak bahas teks itu. Dia baca satu ayat dalam khotbah. Tapi itu boleh dikatakan sudah tidak dibahas apapun. Dan saya pikir ini pendeta model seperti ini khotbah ini mau jadi apa? Kalau saya punya pendeta, ambil pendeta luar khotbah model seperti itu di gereja saya, itu pasti khotbah pertama dan khotbah terakhir dia khotbah di tempat saya. Saya tidak akan mau undang lagi orang model seperti itu. Itu jelas-jelas orang yang tidak alkitabiah dan orang yang tidak punya hak untuk berkhotbah. Tapi saudara, banyak orang khotbah model seperti ini. Baca tok pada awal, lalu sepanjang khotbah dia tidak bahas apapun dari teks itu. Ada yang bahkan ayat manapun dalam Alkitab juga tidak dibahas. Dia nanti lari dari dongeng ke dongeng dan bahkan sama sekali tidak ada hubungannya dengan ayat yang tadi dia baca. Nah, saudara, ini bukan khotbah. Tapi banyak yang seperti ini. Nah, mulai sekarang perhatikan yang khotbah-khotbah seperti ini. Jangan dengarkan pendeta yang model seperti itu. Dan kalau saudara majelis gereja dipakai, jangan undang pendeta yang seperti itu. Sekali undang orangnya khotbah seperti itu, jangan undang lagi. Itu sudah bukan pengkhotbah. Saya lanjutkan saudara. Pendeta Stephen Tong itu bukan teladan yang baik kalau dalam hal menggunakan ayat dalam khotbah. Saudara lihat sendiri khotbahnya dia. Dia jarang pakai ayat. Kalau pakai ayat seringkali tidak dibacakan. Kadang-kadang saja dia baca. Tapi seringkali tidak dibaca. Dikutip luar kepala dan dia ceroboh dalam kutip. Mungkin dia sering pakai bahasa Inggris, bahasa Tionghoa, bahasa ini, bahasa itu. Akhirnya ayatnya persisnya dia lupa. Jadi pada waktu dia kutip luar kepala, ayatnya jadi salah. Bukan cuma kata-katanya tidak sama, tapi artinya jadi salah. Nah, repotnya banyak orang meneladani Pak Tong dalam berkhotbah, lalu juga sama-sama tidak pakai ayatnya. Atau pakai ayat sangat sedikit. Banyak ajaran yang tanpa dasar ayat. 1-2 dikasih dasar, yang lain tidak. Nah, ajaran yang diberikan tanpa dasar ayat itu loh, otoritas dia dari mana? Saya mengusahakan dalam mengajar, semua itu diberikan dasar ayat. Alkitab itu firman Tuhan. Kita percaya itu, maka dalam kita berkhotbah, kita memberitakan firman, harus ada ayatnya untuk mendukung ajaran yang kita berikan. Kalau enggak, omong kosong saja saudara. Kita percaya Alkitab sebagai firman Tuhan tapi tidak dipakai. Ya saudara, Pak Tong itu punya karunia khotbah bagus, karunia ngajar bagus, fasih bicara. Cuma sistem dia khotbah itu salah. Mungkin saudara ya, sistem khotbah seperti itu lebih enak bagi orang, bagi jemaat dalam mendengar. Kalau sebentar baca ayat, lihat dalam Alkitab, ya, apalagi kalau saya lalu pakai kutipan, baca kutipannya dan sebagainya, rasanya jalannya khotbah itu tersendat-sendat dengan baca ayat, baca kutipan. Nah, kalau langsung ngomong saja seperti orang pidato, maka bisa jalannya itu mengalir dengan enak gitu ya. Maka mendengarnya juga enak. Tapi saudara, ini bukan masalah enak atau tidak enak. Ini masalah benar atau tidak benar. Ini masalah orangnya berhak atau tidak berhak. Apa haknya Pak Tong? Tidak peduli dia punya nama besar apapun. Memberitakan sesuatu tanpa memberikan dasar Alkitab. Dia sudah menjadikan dirinya sebagai otoritas dari firman yang disampaikan tanpa ayat. Dan ini sama sekali salah. Saya tidak pernah niru dia. Saya tiru pendeta saya yang di Malang. Yang dalam khotbah, ngajar, selalu pakai ayat, pakai dasar. Itu yang benar. Jadi saudara, jangan lihat enak, tidak enaknya. Jangan lihat jemaat senang, tidak senangnya.
Yang penting benar atau tidak benar. Itu yang ditiru atau tidak ditiru. Dia bukan teladan yang baik kalau dalam hal menggunakan ayat dalam khotbah. Karena dia jarang sekali pakai ayat. Kadang-kadang seluruh khotbah tidak pakai. Kadang-kadang pakai satu, pakai dua. Saya dalam khotbah bisa berpuluh-puluh ayat. Memang kalau saya mengajar seperti homiletics begini atau hermeneutics itu lain, agak berbeda. Itu pun masih pakai banyak ayat, jauh lebih banyak dari dia. Tapi pada waktu saya betul-betul berkhotbah, saudara melihat sendiri, bukan main banyaknya ayat. Kadang-kadang orang bilang kebanyakan ayat ini. Tapi lebih baik kebanyakan ayat daripada tidak pakai ayat. Banyak ayat menunjukkan dasar saya sangat kuat. Makanya orang mau nyerang ajaran saya sukar. Nabrak ayat Alkitab sendiri. Jadi saudara, gunakan ayat Alkitab. Bukan hanya pada awal. Tapi pada sepanjang pembahasan. Saudara ngajar apapun, berikan dasar ayat. Pikirkan apa dasar ayatnya. Kalau memang tidak ada, jangan diajarkan. Ini poin pertama. Poin kedua, saudara. Harus ada sistematika dalam khotbah. Jadi saudara, ini hal yang penting tentang penyusunan khotbah ya. Harus ada sistematika dalam khotbah. Sistematika itu nanti poin pertama ini, poin kedua ini, poin ketiga ini, nanti poin pertamanya ada subpoinnya lagi, poin keduanya ada subpoinnya lagi, poin ketiganya ada subpoin lagi, dan nanti subpoinnya ada subpoinnya lagi. Nah, karena itu saya katakan sistematika itu bisa sederhana. Kalau sederhana, satu khotbah mungkin dibagi cuma 3 bagian. Bagian pertama ngomong tentang ini, bagian kedua ngomong tentang ini, bagian ketiga ngomong tentang ini. Nah, kalau khotbahnya itu pendek, renungan misalnya cuma mungkin 15 menit, 20 menit, maka bisa bikin sistematika yang sederhana seperti itu. Atau orangnya memang tidak punya karunia, karena kalau membuat yang terperinci, itu butuh karunia khusus, saudara. Tidak segala orang, tidak semua pengkhotbah bisa membuat khotbah dengan sistematika yang terperinci. Kalau tidak bisa, ya sudah, buat yang sederhana. Orang membuat khotbah dengan sistematika yang sederhana saja bisa tidak mampu. Ini pun butuh karunia. Tapi yang sederhana ini masih banyak yang bisa. Kalau memang tidak bisa membuat yang sederhana pun, menurut saya dia tidak mungkin dipanggil Tuhan jadi pengkhotbah. Dia mau sak sukanya sendiri, mau karepe dhewe. Jadi saudara, khotbah bisa sederhana. Sistematikanya macam bagian 1, bagian 2, bagian 3. Itu kalau khotbah pendek atau orangnya memang tidak mampu buat yang terperinci. Tapi kalau saudara mau panjang, saudara, khotbah yang 1,5 jam, 2 jam, apalagi khotbah berseri begitu ya. Hari pertama bagian 1, hari kedua bagian 2. Maka sistematikanya tuh harus terperinci. Dan yang terperinci ini membutuhkan karunia yang khusus dan jarang orang yang bisa. Sangat jarang, saudara. Saya kira 100 pengkhotbah belum tentu ada satu yang bisa membuat khotbah dengan sistematika terperinci. Saudara lihat khotbah saya. Saudara melihat bagian 1 angka Romawi 1. Bagian 2 angka Romawi 2. Bagian 3 angka Romawi 3. Nanti pada bagian satunya, angka Romawi 1 itu, ada satu biasa saya berikan tanda kurung. Ya. Bukan tanda kurung dua-dua ya, kurungnya hanya kurung tutupnya saja, 1 kurung tutup. Ya. Lalu poin 1-nya apa gitu ya. Nanti poin 2 kurung apa, poin 3 apa. Nanti poin 1 kurung itu, ada poin A kurung. Ada poin B kurung. Nanti poin A kurung itu ada 1 titik, 2 titik. Nah itu sistematika yang terperinci. Jadi saudara, ini sangat tidak gampang. Saya menyusun ini saja sudah ada sistematikanya, ya. Ini 2 ya. Oh, ini lalu satu kurung gitu ya. Kurung tutup, 2 kurung tutup dan sebagainya, 3. Oh ini kok 3 lagi gimana? Ini 4 pastinya.
Nah, 4, lalu ada A. A 1 titik. Ada 2 titik. A 3 titik. Lalu ada poin B, 1 titik. Nah, ini sistematika yang sudah terperinci sebetulnya kalau seperti ini. Ya. Sebentar, 4, 5. Ya, betulkan dulu ya. 6. 7, 8. Jadi saudara, harus ada sistematika, bisa sederhana, bisa terperinci. Kalau saudara memang tidak punya karunia khusus, jangan membuat khotbah yang terperinci, khotbah yang panjang. Saya pernah tahu ada seorang pengkhotbah. Dia kalau khotbah 45 menit atau 1 jam, khotbahnya bulat, enggak karu-karuan, enggak ada ujung pangkalnya, ruwetnya setengah mati, saya enggak ngerti mau kemana. Tapi suatu kali dia khotbah 30 menit, dan saya pikir itu khotbah terbaik dari dia yang saya pernah dengar. Berarti orang ini memang enggak punya karunia khusus untuk membuat khotbah yang terperinci. Dia seharusnya buat khotbah sederhana saja dan jangan panjang-panjang. Kalau panjang jadi bulat. Buat saja khotbah 30 menit atau bahkan kalau perlu memang bisanya cuma 20 menit. Ya buat 20 menit. Jangan karena orang lain bisa khotbah 2 jam lalu dia mau kepingin 2 jam juga. Yang berkarunia tidak apa-apa khotbah 2 jam. Bisa semua tetap terarah, tetap sistematis. Tapi yang tidak berkarunia buat khotbah 2 jam. Kacau balau, tidak karu-karuan. Jadi kenalilah dahulu karunia saudara. Kalau saudara punya karunia khotbah, itu bisa karunia khotbah yang sederhana, bisa karunia khotbah yang terperinci. Dan jangan pikir karunia khotbah sederhana itu wah kalah hebat sama karunia khotbah yang terperinci. Nah seperti itu saudara. Ya, yang terperinci itu nanti punya pangsa pasar tersendiri. Orang-orang yang juga biasanya terpelajar itu bisa. Tapi pada waktu saya memberikan khotbah terperinci kepada orang-orang yang tidak pendidikan, mereka tidak bisa ngerti saudara. Saya pernah khotbah ya, saya dipanggil khotbah di suatu persekutuan ya. Nah gerejanya sudah memberitahu saya, ini persekutuannya ini banyak orang tua loh ya. Jadi jangan sukar-sukar khotbahnya. Oh iya ya. Nah saya tapi tidak bayangkan tuanya itu setua apa gitu ya. Saya siapkan khotbah memang sebetulnya sudah khotbah yang cukup sederhana dibandingkan khotbah yang lain. Tapi pada waktu saya sampai di persekutuan itu saya kaget saudara. Tuanya itu ada yang umur 80, 83. Dan mereka tuh saling bicara itu dalam bahasa Jawa halus itu yang saya tidak ngerti Jawa halus ya. Jawa kasar-kasaran orang Jawa Timur ngerti, tapi Jawa halus saya tidak ngerti saudara. Saya pikir mereka tidak pendidikan tuh kelihatan sekali. Mati aku. Ini kok persiapanku ini sudah sederhana tapi tidak bisa. Akhirnya saya buang persiapan tidak saya pakai saudara. Saya khotbah tidak pakai teks. Ya khotbahnya itu, tapi tidak saya pakai teksnya. Saya buat semacam tanya jawab. Saya tanya, mereka jawab supaya saya tahu ngerti apa enggak. Dia ngomong gini-gini saya tanya supaya melihat ngerti apa enggak. Jadi saudara, terhadap orang yang sederhana, seorang khotbah yang sukar, saya tidak bisa ngerti lah. Dibutuhkan pengkhotbah yang karunianya menyusun khotbah sederhana. Saudara khotbah di desa-desa dan sebagainya, pakai yang terperinci, tidak bisa. Jadi jangan merasa rendah diri, karena saudara punya karunia menyusun khotbah yang sederhana. Tidak masalah. Nanti yang datang ke jemaat saudara, orang-orang yang sederhana. Soalnya dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang yang sederhana, untuk mendidik orang-orang yang sederhana. Tidak masalah saudara.
Jangan kepingin khotbah terperinci kalau tidak punya karunia itu. Nah, tapi kalau sudah punya karunia untuk menyusun khotbah terperinci, ya sudah gunakan. Nah, tapi ingat, kalau sudah khotbah terperinci, yang datang itu sebetulnya harus orang-orang yang cukup punya kepandaian. Karena dia melihat sistematika itu, kalau dia katakanlah bodoh, apalagi daya ingatnya buruk, dia tidak bisa mengingat, saudara. Tadi poin satunya apa? Ternyata poin 2, poin 3, apa? Tidak ingat sama sekali, tidak karu-karuan. Ya saudara ya. Pokoknya harus ada sistematika. Bisa sederhana, bisa terperinci, tergantung karunia saudara dan tergantung orang kepada siapa saudara berkhotbah. Sekarang saya lanjutkan. Kalau saudara menggunakan sistematika, apalagi sistematika yang terperinci, maka saudara bisa membuat khotbah sepanjang apapun. Saudara, saya tempoh hari sudah bicarakan, saya membuat khotbah seri Yudas Iskariot 18 session. Saya kira satu session paling sedikit 1,5 jam ya. Berarti kalau di total itu menjadi suatu khotbah total 27 jam. Mungkin ada yang lebih dari 1,5 jam, jadi mungkin bisa 30 jam, saya tidak tahu berapa. Pada waktu saya bisa mengatur sistematikanya, poin pertama bicarakan apa, poin kedua bicarakan apa, ini 1 Romawi, 2 Romawi. Lalu pada 1 Romawi ini bicarakan apa saja, semua diatur sistematika. Dan itu kalau saya tidak salah sampai 7 atau 8 angka Romawi ya. Jadi biasanya khotbah itu 3 bagian atau 2 atau 4. Tapi khotbah saya secara keseluruhan dalam Yudas Iskariot itu 7 kalau tidak 8 bagian. Jadi menjadi 18 session. Kalau memang bisa membuat sistematikanya yang terperinci, bisa membuat khotbah sepanjang apapun. Tapi kalau saudara tidak bisa menyusun sistematika yang terperinci, ya sudah, jangan buat khotbah panjang-panjang. Ya khotbah yang 1 kali 1 session enggak, itu pun jangan panjang-panjang. 30 menit. Maksimum 45 menit. Ya. Nah, kalau saudara mengkhotbahkan khotbah yang sistematis, apa keuntungannya? Yang mengikuti atau mendengar itu rasanya enak. Karena semua terarah dengan baik, ada ujungnya, ada pangkalnya. Khotbah yang sistematis adalah khotbah yang khotbah yang tidak sistematis adalah khotbah yang tidak ada ujung pangkalnya, ruwet, bertele-tele, atau loncat ke sana, loncat ke sini, dan sebagainya. Nanti persoalan ini saya akan bicarakan lagi. Jadi di sini cukup saya singgung sedikit saja, nanti poin belakangan akan saya bicarakan lagi. Karena poin ketiga, sebaiknya khotbah itu dibagi dalam beberapa bagian atau subtopiknya. Biasanya 2 atau 3 atau 4 bagian atau subtopik. Yang paling umum adalah 3 bagian atau subtopik. Tergantung topiknya apa. Kadang-kadang butuh 4. Kadang-kadang butuh lebih. Tapi paling umum 3. Nah, rumus ini saudara, memang kalau diomong dasar Alkitab ini tidak ada. Ini menggunakan logika atau akal sehat. Tempoh hari saya waktu di sekolah teologi pada hari Minggu saya kebaktian di satu gereja Presbyterian yang besar. Dan yang khotbah adalah salah satu dosen saya. Dosen itu mengawali khotbah itu dengan mengatakan, dia tahu biasanya banyak jemaat mencatat sambil mendengar khotbah, mencatat khotbah itu apa intinya dicatat tuh ya. Dan dia mengawali khotbahnya dengan mengatakan, kalau kamu sudah mempersiapkan catatan 3 poin, karena biasanya khotbah itu 3 poin gitu ya, maka kamu sebaiknya buang catatanmu.
Ini adalah one point sermon. Khotbah 1 poin. Ngomong seperti itu seakan-akan dia orang yang hebat begitu ya. Dan saya sangat tidak senang dengan omongan itu. Saya tidak peduli dia dosen, saya tidak setuju dengan dia. Memang khotbah di sana tuh seperti dalam gereja-gereja kayak GKI dan sebagainya di sini. Seluruh khotbah 1 jam. Jadi untuk seluruh kebaktian itu cuma 1 jam. Jadi khotbahnya biasanya hanya 25 atau maksimum 30 menit. Nah saudara, 30 menit itu cukup lama kalau untuk bicara 1 poin. Jadi kalau 1 poin kemungkinan bulat itu besar. Juga tidak ada apa yang saya sebut kemajuan pemikiran. Nanti saya jelaskan dalam hal itu. Khotbah itu harus ada kemajuan pemikiran sehingga dengar juga enak. Oh, habis ini naik ke tingkat ini. Habis ini naik ke tingkat ini. Enak gitu ya. Nah, jadi karena itu maka dibagi 3 bagian. Supaya tingkatnya itu bisa naik. Nanti saya tunjukkan semua. Ya. Jadi memang kalau seperti ini tidak ada dasar Alkitab. Ini dasarnya hanya logika dan akal sehat. Dan memang khotbah-khotbah yang disusun dalam bagian-bagian seperti ini lebih enak didengar daripada yang ngomong tentang satu topik dari segala macam jurusan. Tapi tidak ada bagian-bagiannya dan tidak ada kemajuan pemikiran. Sekarang saya lanjutkan. Usahakan, ini rumusnya ya. Pada waktu saya pertama belajar homiletics dan pendeta saya yang mengajar, dia yang memberikan rumusan ini. Saya sendiri tidak terlalu mengikuti. Tetapi ini diikuti boleh, cuma jangan strict ya. Nah rumusnya adalah usahakan supaya perbedaan lamanya atau panjangnya subtopik tidak terlalu jauh. Saya sudah berikan kata-kata, ini tidak mutlak. Ya. Jadi kalau misalnya satu khotbah itu dibagi 3 subtopik ya. Maka katakanlah seluruh khotbah 30 menit. Maka atur setiap subtopik masing-masing 10 menit. Ya mau yang 8 menit, nanti yang kedua ketiganya 11 menit, 11 menit, tidak apa-apa. Tapi jangan yang satu cuma 2 menit. Lalu yang lain 25 menit. Lalu yang ketiga 3 menit. Nah ini terjadi ketidakseimbangan dalam pembahasan. Nah bagaimana kalau memang yang satu materinya sedikit dan yang lain banyak? Maka saudara yang materinya sedikit itu ditambahi. Ditambahi dengan ilustrasi, penerapan, kesaksian, dan sebagainya supaya bisa agak seimbang. Jadi saya katakan ini tidak mutlak. Saya tidak masalah kalau subtopik pertama 5 menit, yang kedua 10 menit, yang ketiga 15 menit, tidak masalah. Tapi kalau subtopik 1 2 menit, lalu yang satunya 18 menit, ini ya lebih baik yang 2 menit dibuang aja sekalian. Tidak enak jadinya. Ya, kalau tidak seimbang sama sekali itu tidak enak. Jadi ini tentang pembagian subtopik ya. Sekarang poin keempat, harus ada kemajuan pemikiran secara logis dalam bagian-bagian itu. Bagian 1, bagian 2, bagian 3 itu harus ada kemajuan pemikiran secara logis. Ini menyebabkan khotbah itu nanti mempunyai klimaks. Bukannya tanpa klimaks, lebih-lebih anti klimaks. Anti klimaks itu kebalikan ya. Habis klimaks dia masih terus lagi, maka terjadi anti klimaks. Klimaks itu puncaknya sebetulnya, hal yang paling ditekankan. Habis itu seharusnya amin. Tapi kalau habis klimaks, dia naik lagi terus khotbah, maka terjadi anti klimaks. Saya berikan contoh ya. Apa yang dimaksud dengan kemajuan pemikiran?
progress of thought, ya, kemajuan pemikiran. Itu harus ada dalam penyusunan khotbah. Dan secara logis, ya. Kan saya berikan contoh khotbah dengan topik dosa. Pertama, poin A, khotbah yang disusun tanpa kemajuan pemikiran. Sehingga tidak ada klimaksnya sama sekali. Saya berikan contoh, memang mungkin tidak ada orang nyusun khotbah seperti ini, tapi kalau ada yang, ya ini konyol luar biasa ya. Saya berikan memang yang konyol. Khotbah tentang topik dosa dengan kerangka sebagai berikut. Bagian pertama, membunuh itu dosa. Lalu pakai ayat Keluaran 20 ayat 13. Kedua, berzina adalah dosa. Pakai ayat Keluaran 20 ayat 14. Ketiga, mencuri adalah dosa. Keluaran 20 ayat 15. Memang semuanya bicara tentang dosa. Yang satu beda dengan yang kedua, beda dengan yang ketiga. Tapi saya tanya, kemajuan pemikirannya mana? Khotbah seperti ini kelihatan datar. Tidak ada kemajuan pemikiran dan karena itu tidak ada klimaksnya apapun. Memang orangnya dengar tetap bisa ngerti. Tapi tidak ada klimaksnya, nggak enak. Sekarang saya masuk poin B. Khotbah yang anti klimaks. Saya tadi katakan, klimaks tercapai, langsung amin. Berhenti. Nah, tapi banyak orang seperti pesawat terbang ya. Sudah mau mendarat naik lagi, mau mendarat naik lagi dan sebagainya. Mau berhenti, ternyata gak berhenti, gak jadi amin. Jalan lagi. Yang dengar tuh bisa frustrasi, saudara. Nah, saya berikan contoh ya. Khotbah yang kerangkanya sebagai berikut. Apakah dosa itu? Ini yang pertama. Jelaskan segala macam tentang dosa supaya pendengar merasa mereka berdosa. Lalu diberikan pemecahan, saudara. Sudah. Poin kedua, Kristus mati di salib untuk dosa. Jelaskan segala macam Kristus di salib untuk dosa dan sebagainya. Kamu harus percaya kepada Kristus, kalau tidak bisa diampuni. Nah, kalau tidak diampuni, ada hukuman untuk kamu. Nah, lalu poin ketiga bicarakan hukuman orang berdosa. Nah, saudara, ini anti klimaks, saudara. Mestinya ini pemecahannya, menyuruh orang percaya dan sebagainya. Ini sudah klimaksnya terakhir, tantangannya. Mau percaya, kamu harus percaya, sudah percaya atau tidak. Kalau belum, jangan sudah, sekarang percaya. Amin. Sudah, klimaksnya di sana. Nah, hukuman ini sebetulnya mestinya ditaruh di sini. Ditaruh di antara 1 dan 2. Apakah dosa itu? Bicarakan dosa. Lalu bicarakan hukuman orang berdosa. Kamu orang berdosa, harus ada hukuman. Wah, bicarakan hukumannya apa saja. Bicarakan neraka. Nah, sudah bicara neraka, jemaatnya takut. Jangan khawatir. Tuhan punya jalan keluar untuk dosa. Nah, lalu bicarakan poin ketiganya, Kristus mati di salib untuk dosa. Ya, jadi kalau seperti ini anti klimaks. Klimaksnya terjadi di sini, tapi dia lanjutkan dengan di sini. Nah, kalau sudah bicarakan neraka di sini, lalu bicara apa? Kristus lagi. Berarti balik ke nomor 2. Berarti khotbah itu bulat, saudara. Sudah bicara Kristus, bicara hukuman, bicara Kristus lagi. Bulat ini terjadi ruwet, lingkaran. Nah, sekarang saya berikan contoh khotbah yang mempunyai kemajuan pemikiran dan klimaks. Nah, contoh pertama sudah sebetulnya ada di contoh tadi ya. Khotbah dengan topik dosa yang kerangkanya sebagai berikut. Pertama, bicarakan dosa. Apa saja segala macam tentang dosa. Dosa bisa dengan kata-kata, dengan perbuatan, dengan pemikiran, dengan motivasi. Dosa itu bisa pasif, bisa aktif. Dosa itu bisa sengaja, bisa tidak disengaja. Bisa disadari, bisa tidak disadari. Saudara mau bahas dosa itu ada tingkatnya. Ada dosa yang ringan, dosa yang berat. Ada dosa yang tidak bisa diampuni.
menghujat Roh Kudus, mau bahas semua situ sukanya. Oh, ini bisa banyak sebetulnya kalau mau bahas itu banyak. Mau jadi khotbah tersendiri ini bisa sebetulnya. Banyak. Lalu kedua, saudara bicara hukuman dosa. Penderitaan masuk dalam dunia. Lalu tidak damai, sumpah, penderitaan batin. Lalu kematian. Lalu neraka. Wah, ini panjang juga, neraka itu banyak sekali sebetulnya. Jadi khotbah tersendiri. Lalu jalan keluar dari dosa atau jalan keluar dari hukuman dosa tadi, ini tentu saja membicarakan salib Kristus. Allah menjadi manusia, mau dijelaskan Allahnya, manusianya. Lalu manusia itu bisa menderita, dan dia memang menderita, dan dia mati. Dijelaskan penderitaan Kristus, dijelaskan kematian Kristus, dan itu sebagai pengganti kita memikul hukuman kita. Jelaskan semua. Ini penginjilannya intinya di sini. Nah, ini sebetulnya singkat saja, sebetulnya ini boleh dikatakan kayak penutup. Nah, Kristus sudah mati di atas kayu salib untuk menjadi pengganti. Sekarang kamu sudah percaya apa enggak? Percayalah, jangan tunda. Besok mungkin sudah terlambat. Nah, ini pendek saja. Ya, jadi memang 4, tapi yang keempat ini boleh dikatakan seperti penutup sebetulnya. Jadi sebetulnya poinnya itu 3. Nah, kalau sudah melihat ini ada kemajuan pemikiran dan ada klimaks. Pertama bicara dosa, lalu setelah dosa bicara hukumannya apa. Karena kalau tidak ada hukumannya, ya tidak perlu percaya Kristus. Ada apa Kristus membereskan kalau memang tidak ada hukumannya. Jadi kemajuan pemikiran itu ada logikanya, saudara. Tanpa logika tidak karu-karuan. Kalau ini kan logis, ada dosa, ada hukuman, maka kita butuh jalan keluar. Kalau tidak kita masuk neraka. Nah, jalan keluarnya dibahas. Lalu jalan keluarnya mereka sudah ngerti. Kalau mereka tidak nanggapi kan tidak ada gunanya. Nah, kasih tanggapan. Kamu bisa nanggapi dengan tidak percaya, maka nasibmu akan begini. Kamu bisa nanggapi dengan percaya, maka nasibmu akan begini. Jadi ini tanggapannya ini juga semuanya ada kemajuan pemikiran dan ada logikanya. Dan jelas ada klimaksnya. Injil lalu ngomong sebentar, langsung sudah ditantang. Mau altar call atau apa sak sukanya saudara. Saya berikan contoh yang kedua. Khotbah dengan topik persembahan persepuluhan. Yang kerangkanya adalah sebagai berikut. Kalau topik itu tidak dimengerti, maka sebaiknya topik itu dijelaskan dulu definisinya. Maka itu menjadi poin pertama. Apakah persembahan persepuluhan itu? Ya. Nah, kalau di sini mau definisi dosa juga bisa. Tapi masuk di poin pertama saja. Definisi dosa itu apa? Ya, lalu dosa itu bisa macam-macamnya, penggolongannya apa saja, bisa juga. Ya. Tapi persembahan persepuluhan ini banyak orang bingung ya. Apa persembahan persepuluhan itu? Kalau terima warisan harus beri atau enggak? Kalau terima hadiah harus beri atau tidak? Bunga bank termasuk atau tidak? Nah, itu dibahas apa persembahan persepuluhan. 1/10 dari penghasilan. Ya. Nah, lalu setelah kita bahas persembahan persepuluhan panjang lebar, lalu keberatan-keberatan. Ini banyak orang ajukan keberatan. Ya. Keberatannya mungkin, wah aku sudah tidak cukup kok suruh beri gimana. Nah, tapi sekaligus kita memberikan jawaban. Berikan keberatan 1, ini. Jawabannya ini. Keberatan 2, ini. Jawabannya ini. Keberatan 3, ini. Jawabannya ini. Nah, setelah semua keberatan sudah dibereskan, maka berarti harus kan. Tapi harusnya itu mungkin kan ayat-ayat yang digunakan itu ayat-ayat PL ya. Dan orang mungkin masih mikir loh. Kalau PL memang harus. Nah, sekarang yang banyak orang yang tidak percaya itu PB juga harus memberi. Nah, kita bahas itu. Bukan hanya dalam PL.
Tapi dalam PB pun harus memberikan persembahan persepuluhan. Dan berikan argumentasi di sini. Saya buat itu satu buku tulisan saya tentang hal ini. Poin ketiga saja sebetulnya. Lalu keharusan rasanya kok gak enak ya, dipaksa gitu ya. Nah, berikan janji berkat dan ancaman kutuk bagi yang memberi atau yang tidak memberi. Tapi pada waktu memberikan janji berkat, ingat ya, jangan sampai mereka memberi dengan motivasi mendapatkan berkat. Itu jadi salah. Bahkan ancaman kutuk juga jangan memberi hanya karena takut dikutuk. Berkat dan kutuk ini jelas ada, misalnya Maleakhi pasal 3, itu jelas ada. Jadi diberikan janji dan ancaman. Harus. Lalu janji, ancaman, dan sebagainya. Jadi di sini kita melihat ya, ada kemajuan pemikiran. Nah, setelah dijanjikan berkat dan kutuk, cuma diberikan tantangan pada bagian akhir, itu klimaksnya sudah. Mau memberi apa enggak? Jangan takut mengkhotbahkan persembahan persepuluhan ya. Selama motivasi sudah benar. Banyak pendeta yang kurang ajar, yang memang mata duitan, dan yang memang mendirikan gereja dengan tujuan mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Maka mereka terus-terusan menekankan persembahan persepuluhan. Itu ekstrem yang kanan dan itu gila dan kurang ajar. Jangan menghindari ekstrem kanan itu lalu lari ke ekstrem kiri, tidak berani mengkhotbahkan persembahan persepuluhan. Ini ada dalam Alkitab. Dan karena itu kita wajib memberitakan juga. Tidak usah takut selama motivasi sudah benar. Jemaat perlu mengerti. Jadi diberi pengertian, khotbahkan. Nah, yang khotbahkan itu dari minggu ke minggu terus ngomong persembahan persepuluhan, ya dia memang mata duitan, saudara. Sekarang saya lanjutkan ya. Poin kelima, terarah dan jangan langgar sistematika. Jangan bulat. Melanggar sistematika itu yang menjadikan bulat, saudara. Makanya jangan langgar sistematika itu, saya berikan garis miring, jangan bulat. Bulat dalam arti apa? Pada waktu membahas satu bagian atau subtopik, kita harus bisa mengendalikan pembicaraan untuk tidak menyeleweng dari tema atau subtopik itu. Jadi misalnya saudara ya, bahas dosa tadi ya. Ini ya. Maka di sini poin 1, saudara hanya bahas dosa. Jangan bicarakan apapun tentang hukuman dosa. Pada waktu di sini hanya bahas hukumannya. Jangan bahas lagi tentang dosa. Kalau yang sampai poin kedua saudara bahas lagi dosa ini masuk ke sini, maka terjadi yaitu pelanggaran sistematika dan itu menjadikan bulat. Jadi setelah saudara itu menyusun khotbah seperti ini ya, lalu saudara isi dosa di sini bahas apa saja, saudara tulis ya. Khotbah itu harus ditulis. Jangan cuma ada dalam pikiran saudara, tidak bisa kelihatan nanti. Nanti hukuman dosa apa saja, penderitaan fisik, penderitaan batin, lalu kematian, lalu neraka, tulis semua. Sebetulnya membuat khotbah itu harus tulis lengkap. Jangan cuma tulis kira-kira garis besar, enggak. Harus tulis lengkap sebetulnya. Nah, apa gunanya ditulis lengkap? Setelah seluruh khotbah ini selesai sudah tulis lengkap,
dicek lagi. Tulisannya kelihatan kan? Di sini dibahas, dilihat semua. Ini betulkah saya ngomong dosa tok? Tidak ada yang bagian kedua lari ke satu. Kalau ini tahu-tahu ada hukuman, ambil uang, masukkan ke nomor 2. Dan sebaliknya, waktu ngomong hukuman, ini kok tahu-tahu bahas dosa atau bahas jalan keluarnya. Kristusnya sudah kebacut dibahas di sini. Keluarkan, masukkan ke sini. Jadi sistematika ini tidak boleh dilanggar dan itu harus dicek khotbahnya. Kalau dicek, maka kelihatan sistematika dilanggar atau tidak. Ya, jadi saudara, pada waktu membahas satu bagian atau subtopik, kita harus bisa mengendalikan pembicaraan untuk tidak menyeleweng dari tema dari bagian itu. Nah, saya berikan sekarang perkecualian. Kecuali kalau sengaja menyeleweng. Sengaja menyeleweng ini maksudnya untuk memberitakan Injil pada satu orang tertentu. Memang saudara, kalau topik khotbahnya itu sudah dosa seperti ini, dosa, hukuman, jalan keluar, otomatis kan Injilnya sudah ada. Kita tidak usah menyeleweng dari manapun karena Injilnya sudah ada. Tapi bagaimana kalau misalnya khotbahnya tentang persembahan persepuluhan ini? Dan saudara melihat dalam gereja pada saat itu ada beberapa orang baru yang saudara tidak tahu Kristen atau tidak. Dan saudara kepingin menginjili orang-orang itu. Itu yang saya lakukan ya. Nah, pada waktu seperti itu kita bisa menyeleweng. Misalnya di sini ya, apakah persembahan persepuluhan itu, lalu poin kedua keberatannya. Nah, keberatannya misalnya merasa persembahan persepuluhan itu besar. Ya, penghasilanku 10 juta, aduh ngasihkan 1 juta kok ya banyak ya. Nah sebetulnya jawabannya, 10 juta itu Tuhan yang berikan. Kalau Tuhan tidak kasih, kamu tuh tidak dapat apa-apa. Berkat Tuhan yang memberikan kamu 10 juta itu. Kamu bisa dapat pekerjaan, kamu bisa punya kepintaran, bisa punya apapun, menghasilkan uang 10 juta per bulan itu. Itu dari Tuhan. Kamu sekarang suruh memberikan kepada Tuhan cuma 10%, kok tidak mau, itu mau jadi apa? Mestinya jawabannya itu. Tapi kita mikir, saya tidak mau cuma jawab itu. Emang itu diberikan. Tapi jawaban lain terhadap keberatan itu, saya mau nginjil. Nyimpang ini memang. Sengaja nyimpang. Tidak masalah. Tujuan kita nginjil. Nah kalau menurut aturan khotbah, tidak boleh. Tapi kalau kita mau nginjil, sudah saya tidak peduli sudah hal seperti itu. Menyimpang sebentar saja untuk nginjil. Lalu kembali kepada topik ini. Ada jawaban yang lain terhadap keberatanmu memberikan persepuluhan. Tadi sudah saya katakan Tuhan yang beri semua. Kamu cuma berikan 10% saja kalau tidak mau. Jawaban lain. Bukan Tuhan cuma berikan semua itu. Tuhan itu menjadi manusia. Dia mati di atas kayu salib. Untuk menebus dosa-dosamu. Sekarang. Masuk surga itu jadi gampang. Hanya percaya Kristus dan kamu diampuni. Kamu selamat. Kalau kamu memang sudah orang Kristen, kamu sudah mengalami kasih Tuhan, puncak kasih Tuhan. Masakan begitu tanggapannya memberikan 10% saja merasa berat? Tuhan mengasihi kamu rela korbankan anak. Dan kamu korbankan 10% saja tidak mau. Nah kita sekaligus bahas persepuluhan tapi kita nginjil. Belok sedikit lalu kembali lagi. Bahas keberatan yang lain dan sebagainya. Jadi itu kalau memang mau sengaja nyimpang itu bisa. Ya, saya sering menyimpang yaitu kalau urusannya mau nginjil. Saya melihat orang baru ini belum tentu datang lagi minggu depan. Dan tema khotbah saya bukan penginjilan. Ya, saya cari di bagian mana saya bisa nyeleweng
untuk beritakan Injil pada satu orang itu, lalu setelah Injil balik lagi ke khotbah, jalur khotbah yang semula. Jadi saudara, ini perkecualian. Tapi kalau tidak ada perkecualian itu, maka berlaku yang ini ya. Pada waktu membahas satu bagian atau subtopik, harus bisa mengendalikan pembicaraan untuk tidak menyeleweng dari tema dari bagian itu. Apalagi tahu-tahu membicarakan apa yang termasuk dalam subtopik berikutnya, atau kembali membicarakan subtopik sebelumnya. Subtopik pertama sudah selesai, waktu ngomong kedua ngomong lagi pada yang pertama lagi. Ini menjadikan ruwet, bulat, bertele-tele. Jadi jangan langgar sistematika. Dan untuk itu saudara harus periksa khotbah yang sudah saudara tulis itu. Makanya harus tulis semua itu karena alasan ini. Kalau tidak tulis semua, gimana meriksanya? Sukar. Kecuali saya punya ingatan yang luar biasa hebat yang tahu. Tapi kalau ingatan normal-normal saja, tidak bisa. Ditulis cuma cuma kerangka gitu saja, tidak kelihatan. Nanti di tengah jalan sudah tahu-tahu bicarakan yang sudah lalu atau bicarakan yang topik yang akan datang. Masuk pembicaraan tentang hukuman dosa misalnya, tapi tahu-tahu Kristus sudah menebus dosa kita, padahal belum waktunya bicara itu. Nanti pada waktu sampai poin ketiga, bicarakan itu lagi, maka itu terjadi ruwet dan bulat dan bertele-tele itu tadi. Ya, jadi semua ini sekalipun tidak ada dasar Alkitab, ini pakai dasar common sense, ya. Akal sehat. Tidak ada orang yang senang mendengar khotbah yang bulat. Tidak ada orang senang mendengar khotbah yang bertele-tele. Saya kalau dengar khotbah yang bulat, ruwet, bertele-tele, saya tidak tahan lebih dari 15 menit. Saya tidak tahu makna sama saya kira apa. Jadi sudah perlu pikirkan hal itu. Jangan khotbah bertele-tele. Sekarang kita masuk poin ke-6. Khotbah itu harus lengkap atau utuh. Dan harus mempunyai solusi atau jalan keluar. Kalau misalnya khotbah itu dalam satu khotbah, misalnya kembali pada dosa tadi ya. Misalnya saudara khotbah dosa dan hukuman, lalu amin. Tidak ada solusinya, ada dosanya, orangnya di khotbah itu merasa dirinya berdosa, lalu ada hukuman, orangnya merasa takut, lalu amin. Nah, orangnya pulang pusing saudara. Waduh, aku dosa, ada hukuman, lalu gimana? Tidak boleh ada khotbah, tidak ada jalan keluarnya. Di sini makanya jalan keluar dari dosa yang Tuhan berikan itu harus dijelaskan. Dan lalu setelah ada jalan keluarnya, bagaimana orangnya menanggapi jalan keluar yang Allah berikan. Jadi ini khotbah harus ada jalan keluar. Tidak bisa dikecam gitu saja, diancam dengan hukuman. Lalu amin, bukarepmu dewek. Nah ini kurang ajar pengkhotbahnya. Buat jemaatnya pusing, stres dan sebagainya. Tapi tidak ada jalan keluar. Jadi khotbah itu harus lengkap atau utuh. Harus mempunyai solusi atau jalan keluar. Nah sekarang kalau saudara memberikan khotbah bersambung. Dalam arti seperti misalnya saudara diundang untuk suatu seminar. Seminar penginjilan. 3 hari berturut-turut. Nah, saudara memberikan khotbah pertama bicara tentang dosa. Saya sudah bilang dosa itu kalau dibahas detail bisa panjang, bisa jadi khotbah tersendiri pasti bisa. Hari pertama bicara tentang dosa, hari kedua bicara tentang hukuman dosa, hari ketiga jalan keluar dari dosa yang Allah sediakan sekaligus tantangannya. Nah, berarti khotbah bersambung ya. Tetap ya, berlaku rumusnya ya. Jangan memberi khotbah bersambung yang belum selesai dan tidak ada solusinya. Hari pertama ngomong dosa tok. Lalu orang-orang itu pulang dan merasa diri berdosa. Tapi solusinya tidak ada. Tidak boleh. Tadi saya katakan, kalau khotbah
dalam satu khotbah, maka semuanya dibahas. Tapi kalau berseri, hari pertama hanya bicara ini. Tetap pada bagian akhir dari hari pertama, khotbah hari pertama itu, singkat saja singgung 3 dan 4. Jadi saudara sekarang sudah sadar saudara orang berdosa. Tapi Kristus sudah mati di atas kayu salib untuk dosa kita. Kalau kita percaya, dosa diampuni, dan kita dijamin masuk surga. Yang belum percaya cepat percaya, amin. Itu khotbah hari pertama. Hari kedua, bicara hukuman dosa. Kemarin kita sudah mendengar bahwa kita adalah orang berdosa. Sekarang Allah itu adil. Karena adil, dosa itu mesti ada hukumannya. Wah, bicara panjang lebar tentang hukuman dosa. Lalu saudara selesai bicarakan kematian, neraka, amin. Nah, orangnya pulang kan pusing dia. Dia tidak ada solusinya. Iya, kalau besoknya dia datang lagi, saudara bisa berikan solusinya karena besoknya saudara khotbahkan ini. Tapi ingat, dalam khotbah berseri, tidak selalu orang datang hari pertama, datang juga hari kedua. Tidak selalu orang datang hari pertama, kedua, lalu datang lagi hari ketiga. Karena itu saya katakan, setiap hari ini harus ada solusi. Besoknya hukuman dosa, sudah bicarakan kematian, bicarakan neraka, mengerikan, takut. Tidak usah takut. Neraka memang mengerikan. Tapi kita tidak perlu masuk ke sana. Nah, Allah sudah memberikan jalan keluar. Kristus, Allah menjadi manusia, mati di salib. Dasar untuk percaya, amin. Pendek saja. Jadi 3 dan 4 dibahas sudah. Tapi pendek. Supaya enggak nanti besoknya saudara, ini bahannya nanti besok habis. Hari ketiganya enggak punya bahan. Jadi di sini bahas sedikit. Di sini bahas sedikit sebagai akhir, sebagai solusi. Hari ketiga masih punya bahan. Baru di sini dibahas mendetail. Kristus Allah mau jelaskan keilahiannya. Kristus manusia mau jelaskan kemanusiaannya. Mengapa Allahnya mesti jadi manusia? Karena Allah tidak bisa menderita apalagi mati. Jadi sebagai Allah dia tidak bisa menebus dosa kita. Harus jadi manusia. Setelah jadi manusia dia bisa menderita. Dia bisa mati. Baru dia bisa menebus. Nah, kita bicarakan penderitaannya. Pencambukan, penyalipan, dia ditinggal oleh Allah, kehausan. Jadi semuanya dijelaskan bagaimana dia menggantikan hukuman kita. Itu kan tadinya di sini tidak dijelaskan, di sini tidak dijelaskan, di sini tadi kan cuma singkat, di sini Pak singkat untuk solusi terakhir tok. Di sini baru betul-betul jelaskan mendetail. Jangan detailnya diberikan di atas, saudara. Kalau detailnya di atas, di sini saudara tidak punya bahan nanti. Jadi di sini tetap punya bahan. Hari ketiga beritakan 3 dan sekaligus 4. Ya. Jadi itu yang saya maksudkan. Kalau saudara khotbah berseri itu, khotbahnya tetap harus lengkap atau utuh. Dan harus punya solusi atau jalan keluar. Nah, kecuali khotbahnya itu bukan suatu ancaman ya. Bukan sesuatu yang tidak enak. Jadi kalau misalnya persembahan persepuluhan ini, tidak masalah. Hari pertama hanya membicarakan ke persembahan persepuluhan. Ya. Hanya definisinya jelaskan macam-macam apa yang harus diberikan, apa yang tidak harus diberikan, dan sebagainya. Lalu hari kedua, ini kan tidak ada ancaman apa-apa kan? Tidak apa-apa, tidak ada solusi, tidak apa-apa. Tadi dosa itu kan menakutkan, dia orang berdosa gimana? Apalagi hukuman menakutkan. Harus ada solusi. Kalau besoknya tidak datang, tetap solusinya dia sudah dapat. Tapi kalau di sini besoknya dia tidak dapat ya sudah. Kan dia tidak merasa terancam apa-apa. Nah, hari kedua bicarakan keberatan terhadap keharusan memberikan persembahan persepuluhan dan jawabannya. Ini juga tidak mengancam apa-apa sebetulnya. Jadi kalau topiknya seperti ini, tidak apa-apa, 2 yang bahas 2 saja pada hari kedua itu. 3 yang bahas 3 saja pada hari ketiga. Nah, 4
baru hari keempat bahas berkat dan kutuk. Ini bukan sesuatu yang mengancam, makanya tidak masalah. Tapi kalau dosa dan hukuman ini mengancam, membuat orang takut dan sebagainya, harus ada jalan keluarnya. Ya, jadi ngerti ya maksud saya dengan harus punya solusi ini khotbah-khotbah tertentu yang mengancam. Dalam hal seperti itu jangan memberi khotbah bersambung yang belum selesai lalu tidak ada solusinya. Ingat baik-baik, tidak semua yang hadir pada hari pertama hadir lagi pada hari kedua. Tidak semua yang hadir pada hari kedua hadir lagi pada hari ketiga. Bahkan kalau cara khotbahnya bagus pun, tidak semua orang bisa datang 3 hari berturut-turut. Saya sering membuat khotbah berseri, tapi hari Minggu dok. Minggu pertama ini khotbah ini Yudas Iskariot sesi pertama. Minggu kedua Yudas Iskariot sesi kedua. Nah selama tidak ada ancaman tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi kalau ada ancaman harus diberikan solusi. Jadi bisa membuat berseri minggu atau hari tertentu Rabu untuk PA berseri bisa, tidak masalah. Jadi saudara, makanya saya katakan memang ini tidak mutlak. Karena tergantung topiknya itu apa. Ada topik yang tidak masalah kalau tidak selesai. Atau tidak ada jalan keluar atau kesimpulan. Dan semua ini bisa ditaruh pada bagian yang paling akhir. Tapi ada topik yang tidak bisa dibiarkan tanpa jalan keluar. Jadi saudara harus punya hikmat sendiri. Pikirkan topik ini perlu jalan keluar atau enggak. Jadi saudara ini yang tadi sudah saya jelaskan ya. Buat khotbah bersambung misalnya seminar 3 hari tentang dosa. Hari pertama dosa, kalau sudah betul-betul hanya bahas dosa saja, titik, tidak ada solusinya. Jemaatnya pulang dengan kesadaran dirinya berdosa, bahkan sangat berdosa, tapi tidak tahu jalan keluarnya. Kalau besoknya dia tidak datang lagi, dia akan merasa putus asa selamanya. Ini tidak boleh. Jadi ini solusinya tadi saya jelaskan ya. Semuanya saya jelaskan. Singkat. Berikan solusinya. Singkat saja. Kedua juga lagi seperti itu. Singkat saja. Tapi hari ketiga baru bicarakan solusinya mendetail. Ya. Kan poin yang ketujuh saudara. Khotbah itu harus mempunyai penerapan lagi-lagi memang tergantung khotbahnya itu tentang apa ya. Dalam hal moral, etika, apapun yang saya bahas pokoknya berkenaan dengan moral atau etika. Bahas kejujuran dan sebagainya, jangan berdusta, atau bahas tentang perzinahan dan sebagainya. Maka penerapan itu sangat penting. Jangan pikir, jangan mencuri tak bahas buat apa penerapan. Ya orang yang ngerti tuh mencuri itu apa. Tidak saudara ya. Mencuri itu macam-macam lah. Orang tidak selalu menyadari dia mencuri. Mencuri itu dia bisa pikir, oh mencuri itu orang yang curi mobilnya orang yang curi sepeda motornya orang yang malam-malam gangsir rumahnya orang lalu nyuri segala barang berharga dari rumah orang dan sebagainya. Kalau yang seperti itu justru tidak perlu diterapkan, orang ngerti itu. Tapi bagaimana dengan mencuri listrik misalnya? Tidak tahu disuruh bagaimana, meterannya jalan pelan, ini mencuri. Nah itu diberikan penerapan. Jadi kalau khotbahnya itu berhubungan dengan moral atau etika, maka berikan penerapan. Penerapan diulang-ulang tidak masalah. Ada orang-orang yang memang ahli dalam memberikan penerapan. Gilbert itu saya tidak senang dengan dia dalam teologi dia. Tapi dia bagus kalau urusan memberikan penerapan. Dan penerapan itu penting karena membuat khotbah itu relevan dengan kehidupan pendengar.
Kalau cuma dikatakan jangan mencuri, dianggap enggak, aku bukan maling, aku enggak pernah curi motor kok. Kok enggak pernah curi mobilnya orang, siapa yang nyuri? Orang lain, barangkali tempat lain. Barang sudah kasih penerapan curi listrik dan jelaskan curi listrik dan sebagainya, dia sadar, waduh iya, kalau gitu aku juga maling. Ini penting. Tanpa penerapan khotbah bisa kelihatan abstrak atau tidak berlaku untuk dia. Padahal sebetulnya berlaku. Misalnya bicara dosa aktif, dosa pasif. Soal cuma jelaskan dosa aktif itu adalah dosa di mana kita melakukan apa yang Tuhan larang. Dosa pasif adalah dosa di mana kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mau saudara lanjut ke tempat lain. Ini abstrak, saudara. Berikan contoh. Aktif itu melakukan apa yang Tuhan larang. Jadi misalnya Tuhan melarang kita berdusta dan kita berdusta, itu dosa aktif. Pasif itu melakukan apa yang tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi misalnya ingatlah hari Sabat dan kuduskanlah dia. Kita hari Minggu tidak berbakti dan tidak menguduskan, kita tetap bekerja. Tuhan memerintahkan hormati orang tua, kita tidak menghormati orang tua, kita kurang ajar. Maka itu tidak kelihatan abstrak kalau sudah seperti itu. Itu kelihatan relevan, nyata, dan cocok dengan kehidupan sehari-hari. Nah memang kalau khotbahnya khotbah yang doktrinal pun kadang-kadang ada yang punya penerapan. Misalnya doktrin tentang providensia. Segala sesuatu ditentukan oleh Allah. Itu mestinya membuat kita tuh tidak khawatir. Karena khawatir pun tidak ada gunanya. Karena dalam masa wabah, orang khawatir. Takut setengah mati, sampai stres tidak karu-karuan. Nah saudara sedang ngajar Providence of God, Tuhan tentukan segala sesuatu. Tuhan itu sudah tentukan. Kamu kena penyakit atau tidak kena penyakit, itu ditentukan. Kamu khawatir, tidak bisa mengubah ketentuan Allah. Kalau Allah tentukan kamu tidak kena, kamu tetap tidak kena. Kalau Allah tentukan kamu kena, kamu tetap kena. Jadi jangan khawatir. Tapi jangan kebablasan. Jangan khawatir itu tidak berarti lalu kita tidak harus berusaha. Karena doktrin Providence of God itu penentuan segala sesuatu itu disertai dengan doktrin manusia tetap bertanggung jawab. Jadi kita tetap mesti melakukan semaksimal mungkin, berhati-hati semaksimal mungkin terhadap wabah COVID-19. Pakai masker, jaga jarak. Kalau tidak perlu tidak keluar dan sebagainya. Keluar, balik, rumah cuci tangan. Itu harus dilakukan. Tidak boleh, jangan khawatir dalam arti lalu diumbar sukanya sendiri. Ini tidak boleh. Jadi saudara, ini doktrin kan. Doktrin penentuan segala sesuatu, doktrin Providence of God. Tapi ada penerapannya, berikan penerapan. Kalau tidak kelihatan, apa hubungannya doktrin itu sama aku? Jadi abstrak. Tapi ingat, ada doktrin yang memang tidak ada penerapannya. Banyak doktrin yang tidak ada penerapannya. Karena seperti saya sudah pernah jelaskan dalam khotbah yang lalu, khotbah saya memang tidak termasuk dalam hermeneutik. Saya mengkhotbahkan doktrin reform. Saya bahas apa doktrin itu. Doktrin itu kontrasnya adalah ajaran dalam urusan moral dan etika. Ajaran dalam urusan moral dan etika seperti mencuri, berzina, jujur, dan sebagainya itu berhubungan langsung dengan kehidupan kita. Doktrin itu ajaran yang biasanya teoretis dan seringkali berhubungan hanya dengan iman kita. Jadi misalnya sekarang doktrin Tritunggal.
Doktrin Tritunggal ini kita ajarkan, lalu kita mau terapkan dalam kehidupan. Saya kok kepingin tahu mau diterapkan bagaimana. Tidak bisa, saudara. Memang tidak ada penerapannya. Nah, tapi di Facebook ada orang yang cukup bodoh untuk berkata, buat apa sih bahas Tritunggal? Lalu urusannya apa sama hidupku? Memang tidak ada urusannya dengan hidupmu. Ada urusannya dengan imanmu. Makanya perlu diajarkan. Jadi doktrin Allah Tritunggal diajarkan satu hakikat tiga pribadi. Bapa itu Allah, Anak itu Allah, Roh Kudus itu Allah, dan sebagainya. Mereka setara. Dalam hal itu tidak ada penerapan. Itu hanya berurusan dengan iman mereka supaya mereka percaya dalam hatinya bahwa Allah itu memang bukan tunggal mutlak. Tapi tiga pribadi. Dan juga dengan pengertian itu mereka bisa mengerti mengapa Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita atau marilah kita menjadikan manusia. Menurut gambar dan rupa kita itu bisa dimengerti. Kalau tidak diajarkan tidak bisa ngerti. Nah memang ada sebagian tertentu yang bisa ada penerapannya. Sebagian saja. Misalnya pada waktu saudara berkata Bapa itu Allah. Anak itu Allah. Roh Kudus itu juga Allah. Karena itu kalau saudara berdoa, doakan harus kepada Allah. Tidak boleh kepada siapapun yang non Allah. Tapi tiga pribadi ini tiga-tiga adalah Allah. Sekalipun kita hanya punya satu Allah, tapi tiga-tiga ini masing-masing adalah Allah sepenuhnya. Maka doa kita boleh ditujukan kepada yang manapun dari tiga pribadi ini. Nah itu ada penerapannya sedikit saja. Tapi bicara satu hakikat tiga pribadi, tidak ada penerapannya. Saudara, ini urusannya dengan iman. Setelah membicarakan misalnya manusia itu dua bagian dikotomi atau tiga bagian trikotomi. Wah panjang lebar argumentasi yang ngajar itu sedikitnya 1,5 jam paling sedikit. Kalau ayatnya dibaca semua bisa 2 jam lebih. Lalu setelah tahu manusia itu dua bagian, penerapannya apa? Tidak ada. 0. Kristologi, kita tahu Kristus itu satu pribadi, dua hakikat. Penerapannya apa? Tidak ada. Itu penerapannya hubungannya adalah dengan iman saudara. Saudara beriman percaya kepada satu pribadi Yesus Kristus yang punya dua hakikat. Karena itu dia punya dua kehendak, dua pikiran, dua perasaan. Ini penting mengerti ayat-ayat tertentu. Dua pikiran. Melihat pada waktu dia berkata, dia tidak tahu hari Tuhan. Matius 24 ayat 36. Itu pikiran manusia yang keluar. Maka dia tidak tahu. Kalau pikiran ilahi yang muncul, dia tahu. Dua kehendak muncul pada waktu dia berdoa di Taman Getsemani. Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin bila calon ini lalu, bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang jadi. Kok bisa saat itu dia punya kehendak yang bertentangan dengan kehendak Bapa? Itu kehendak manusia. Tapi karena manusia suci, manusia menundukkan kehendak manusia kepada kehendak Bapa. Jadi dengan pengertian bahwa itu dua hakikat, berarti dia punya dua pikiran, dua perasaan, dua kehendak. Kita bisa mengerti ayat-ayat dalam Alkitab. Tapi itu diterapkan dalam hidup kita? Tidak ada. Itu berurusan dengan iman kita. Itu berurusan dengan pengertian kita terhadap teks-teks lain dalam Alkitab. Ya. Tapi kalau penerapan, tidak ada. Itu sebabnya belajar doktrin jangan dianggap tidak penting karena tidak ada penerapannya dalam hidup. Itu memang berurusan dengan iman. Justru itu penting. Maulah khotbah doktrin. Mulai dengan doktrin yang sederhana. Injil itu doktrin. Makin lama makin doktrin yang lebih sukar. Jangan langsung mendadak doktrin Tritunggal. Kaget orangnya. Sekarang poin yang 8.
Pemberian ilustrasi dan contoh merupakan hal yang penting, khususnya kalau bagian itu sukar. Jadi saudara, tidak selalu ya ilustrasi dan contoh itu penting, tidak selalu. Tapi kalau bagian itu sukar atau sering disalah mengerti, maka berikan ilustrasi dan contoh. Kalau saudara menonton khotbah saya yang tempo hari, di mana saya menjelaskan hubungan antara keselamatan oleh iman saja dengan perbuatan baik, saya berikan 2 ilustrasi untuk menjelaskan. Ilustrasi yang pertama, orang sakit minum obat lalu sembuh, lalu dia bisa kerja, bisa olahraga. Ilustrasi kedua, poin selanjutnya masih ilustrasi pertama ya. Orang berdosa obatnya itu iman kepada Kristus. Kalau tadi minum obat sembuh, ini selamat. Lalu setelah selamat, lalu perbuatan baik. Apa yang menyembuhkan? Obat. Apa yang menyelamatkan? Iman. Lalu bisa olahraga, bisa kerja itu apa? Itu bukti kalau sudah sembuh. Jadi bisa berbuat baik itu apa? Itu bukti kalau sudah selamat. Saya berikan ilustrasi yang kedua, garis waktu, ada titik di mana kita percaya Kristus. Saya berikan tanda salib. Sebelum itu, tidak ada perbuatan baik. Karena kita percaya total inability atau total depravity. Begitu percaya, begitu selamat. Berikan ayatnya, Lukas 19 ayat 9. Dan begitu selamat juga, saat itu juga terima Roh Kudus, lalu mulai bisa berbuat baik. Jadi perbuatan baiknya terjadi setelah selamat. Nah, ini ilustrasi. Bagian itu sukar dan banyak orang salah mengerti. Membuat ilustrasi itu luar biasa penting untuk hal seperti itu. Kalau sudah dikasih ilustrasi dan orangnya sudah ngerti ilustrasinya masih tetap tidak ngerti, ya memang orangnya bodoh kebangetan. Mesti masuk sekolah luar biasa barangkali. Jadi saudara, tidak semua perlu dikasih ilustrasi atau contoh ya. Kalau bagian itu gampang, sudah berikan ilustrasi atau contoh, orang yang dengar tuh males loh. Saya pernah mendengar khotbahnya pendeta Yusuf BS. Hal yang dijelaskan itu tanpa contoh pun sudah jelas sebetulnya. Tapi dia berikan contoh. Oke, enggak apa-apa. Satu contoh sudah cukup, itu jelas kok. Dia berikan contoh kedua. Saya sudah tidak senang sebetulnya. Ada apa contoh kedua ini? Satu sudah jelas kok. Tidak cukup contoh kedua. Dia berikan contoh ketiga. Tidak, saya dengarkan. Malas dengar saudara. Apa yang sudah jelas dijelaskan lagi. Kalau saudara memang mengajar jemaat yang memang IQ-nya 70 lah, itu lain cerita. Kalau saudara ngajar di desa mungkin lain cerita. Tapi dia ngajar di kota saudara. Jadi memberikan contoh itu hanya kalau hal itu sukar, hal itu penting. Juga ilustrasi dan contoh itu perlu kalau khotbahnya ditujukan kepada orang yang belum Kristen tuh suka ngerti biarpun dia pintar. Atau kerohaniannya rendah. Atau pendidikan sekulernya rendah. Atau masih muda seperti anak atau remaja. Nah, kalau ngajar sekolah minggu ini lain, guru sekolah minggu lain dengan pengkhotbah ya. Harus berikan contoh ilustrasi lebih banyak. Remaja, contoh ilustrasi tetap, tapi dikurangi mungkin. Dewasa, pendidikan tinggi, hanya yang sukar dimengerti saja. Dikasih ilustrasi atau contoh. Nah, hal-hal seperti alat tunggal itu boleh diberikan ilustrasi,
Tapi perlu disadari ya, tidak ada ilustrasi manapun yang tidak cacat. Kalau sudah urusan Tritunggal ataupun Kristologi. Semua ilustrasi cacat dan itu mesti wajib saudara beritahu kepada jemaat. Ilustrasi ini cuma menjelaskan sebagian dari doktrin Tritunggal. Tidak bisa seluruhnya. Dan ilustrasi ini tetap cacat. Membuat lebih mengerti hal tertentu. Saya berikan contoh ya, doktrin yang sukar, yang harus diberikan ilustrasi. Kalau tidak ada orang yang ngerti itu. Doktrinnya dalam bahasa Inggris disebut the eternal generation of the sun. Kalau mau diterjemahkan, tindakan memperanakan yang kekal. Nah, tindakan memperanakan anak yang kekal. Tindakannya itu kekal. Jadi, kalau sudah belajar Tritunggal, lalu kita sampai pada bagian puncak dari Tritunggal. Kok ada bapak, ada anak itu lalu kenapa? Kok enggak bapak, anak, cucu? Kenapa bapak, anak, roh? Bapak memperanakan anak. Dan bapak dan anak mengeluarkan roh kudus. Nah ini perlu dijelaskan dengan ilustrasi. Bapak memperanakan anak itu kalau dia memikir, oh seperti bapakku punya anak aku. Loh kalau begitu kan bapaknya lebih tua dari dia. Kalau dia mengerti seperti itu maka dia akan menyimpulkan kalau gitu anak itu tidak kekal. Kalau tidak kekal bukan Allah. Makanya kita harus jelaskan bapak memang memperanakan anak. Tapi tindakan memperanakan itu suatu tindakan yang kekal. Perhatikan ya. Saya tidak katakan tindakan itu terjadi dalam kekekalan atau minus tak terhingga. Tidak. Tapi tindakan itu kekal. Berarti tindakan itu terus menerus terjadi. Dari minus tak terhingga sampai plus tak terhingga. Terus menerus bapak memperanakan anak. Itu yang dimaksud the eternal generation of the sun. Tidak ada saat di mana bapak tidak memperanakan anak. Nah ini sukarnya bukan main. Kalau tidak dikasih ilustrasi tidak ada orang ngerti saudara. Nah lalu diberikan ilustrasi bagaimana? Seperti matahari mengeluarkan sinar. Matahari dari permulaan sampai dari selama-lamanya mengeluarkan sinar. Tidak ada saat matahari tidak mengeluarkan sinar. Nah sekarang bisa tanya, matahari sama sinarnya yang mana duluan ada? Kalau dia berkata matahari yang duluan ada. Loh, pada waktu matahari ada tanpa sinar, apa dia namanya matahari? Pada waktu bapak itu tanpa anak, apa dia namanya bapak? Nah dijelaskan. Matahari dan sinar itu sama kekalnya. Memang dalam arti sesungguhnya tidak kekal ya. Tapi dalam ilustrasi ini kita arahkan, kita batasi. Sejak dia diciptakan, terus sampai kapan nanti musnah semua. Itu dianggap batasannya. Berarti dua-duanya ada secara kekal bersama-sama. Mataharinya terus menerus memancarkan sinar. Tidak ada saat matahari tidak memancarkan sinar. Jadi matahari dan sinar itu sama umurnya. Sama tuanya. Juga tidak kelihatan perubahan. Kalau terjadi pada suatu saat, gelap, lalu tidak bersinar lagi, terjadi perubahan. Tadi terang, sekarang gelap, atau tadi gelap, sekarang terang, lalu gelap lagi. Kalau bapak itu memperanakan anak itu tindakan satu tindakan, terjadi perubahan. Dari satu pribadi menjadi dua pribadi. Tidak boleh, Allah itu tidak bisa berubah kok. Maka ilustrasi ini penting sekali. Matahari memancarkan sinar. Tapi tetap ini cacat. Karena apa? Matahari maupun sinar bukan pribadi. Saya tidak tahu bahkan sinarnya itu ada zatnya atau enggak. Itu tetap ada cacatnya. Tapi penting untuk diberikan ilustrasi itu orang mengerti. Oh, matahari mengeluarkan sinar dari selama-lamanya sampai selama-lamanya berarti umurnya sama. Lalu tidak ada perubahan.
Mengapa harus ada doktrin ini? Karena dua sifat dari Allah. Pertama, Allah harus kekal. Kedua, Allah tidak bisa berubah. Maka harus ada doktrin ini. Kalau tidak, bapak memperlakukan anak itu akan menghancurkan kekekalan dari anak. Bahkan kekekalan dari kebapaan. Kalau anak itu ada waktu dia tidak ada, maka bapaknya itu kan bukan bapak kalau tidak punya anak. Lalu kalau terjadi pada titik tertentu, terjadi perubahan dalam diri Allah. Jadi karena itu harus ada doktrin ini. Bapak itu terus menerus memperanakan anak dari minus tak teringga sampai plus tak teringga, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tidak ada saat di mana Bapak tidak memperanakan anak. Itu doktrin yang disebut the eternal generation of the son. Dan kalau saya mengajarkan doktrin sukar itu, salah satu yang paling sukar dalam Tritunggal, maka saudara tidak memberikan ilustrasi, tidak ada satu yang ngerti tidak. Pasti tidak ngerti. Sepintar apapun tidak ngerti tidak. Juga doktrin tentang kristologi. Kristus itu dulunya kan Allah. Tok. Satu pribadi, satu hakikat, yaitu hakikat ilahi. Lalu dia mengambil bukan pribadi manusia. Kalau dia mengambil pribadi manusia, maka terjadi dua pribadi. Itu kesesatan Nestorianisme. Dia mengambil hakikat manusia. Nah, hakikat itu apa? Itu perlu dijelaskan. Juga bahwa mengambil hakikat manusia itu sudah seluruh manusia. Itu perlu dijelaskan. Saya berikan ilustrasi suatu gumpal tanah liat. Penjunannya ambil 3 gumpal. Oh, dibentuk yang satu jadi gelas yang modelnya seperti ini, yang satu menjadi piring yang modelnya seperti ini, yang satu menjadi mangkok yang modelnya seperti ini. Nah, tanah liat itu adalah hakikatnya. Pembentukan menjadi piring itu, setelah jadi piring itu baru pribadi. Jadi pribadi-pribadi ini beda satu dengan yang lain. Yang satu piring, yang satu gelas, yang satu mangkok. Pribadinya beda. Hakikatnya sama. Saudara dengan saya, hakikatnya sama. Hakikat kita dengan hakikat Yesus, manusia Yesus sama. Tapi sejak kita lahir, bahkan sejak dalam kandungan, kita sudah dipribadikan. Hakikat manusia tidak pernah ada dalam keadaan hakikat. Tidak pernah ada. Hakikat Kristusnya juga tidak pernah ada. Begitu ada langsung sudah dipribadikan. Ada yang bentuknya piring, ada bentuknya gelas, ada bentuknya mangkok. Nah, kalau saudara mau lebih jelas, lihat kristologi saya. Itu tidak mungkin tanpa ilustrasi, saudara. Karena satu hakikat, satu pribadi, dua hakikat itu abstraknya luar biasa. Jadi kalau itu, tidak peduli yang diajar pintar IQ-nya 200, saudara perlu berikan ilustrasi. Nah, tapi ada hal-hal yang lain yang orang pintar tidak butuh ilustrasi. Jadi saudara, pikir topik apa, dan ini butuh ilustrasi atau enggak. Yang abstrak-abstrak itu pada umumnya berikan ilustrasi. Yang sangat sukar berikan ilustrasi. Tapi jangan ngawur dalam memberikan ilustrasi ya. Ada orang-orang yang tidak punya, ya dirinya sendiri otaknya bodoh. Jadi berikan ilustrasi ngawur, tidak karu-karuan, tidak cocok sama sekali. Ini tambah rusak, saudara. Jadi pastikan ilustrasinya benar. Contoh dan sebagainya, dalam dosa, moral dan sebagainya, contoh-contohnya itu semua penting. Jadi membuat khotbah itu jauh lebih jelas. Jadi sudah sampai di sini hal-hal penting berkenaan dengan penyusunan khotbah. Dan lain kali saya akan masuk dalam betul-betul penyusunan khotbah topik. Ini homiletik 3. Pelajaran hari ini sampai di sini saja.